Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan materi AIK 3. Adapun subbahasan kita pada hari ini adalah menyangkut tentang rukun iman, yaitu iman kepada Rasul. Sebagaimana Nanda kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul ke dunia ini yang membawa atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Kita mulai dengan pengertian iman kepada Rasul, bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya, yaitu dari Allah, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup, tentu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah pengertian dari Rasul. Di dalam Al-Quran ada beberapa nama-nama Rasul disebutkan, ya, ada 25. Sekalipun menurut hadis sebetulnya ya Nabi dan Rasul itu sangat banyak, ya. Tapi yang disebut di dalam Al-Quran ini ada 25 nama. Dan inilah yang wajib diketahui sekaligus wajib diimani. Yaitu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama sekaligus Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah ini adalah nenek moyang manusia, ya. Jadi sesungguhnya Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ya. Dan Allah sudah menyampaikan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Itu bisa kita baca mulai dari surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ada yang disebut Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh, ya, Nabi Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayyub alaihissalam, Suaib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasah alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 25 nabi dan rasul ini ada yang mendapatkan julukan ulil azmi, yaitu nabi yang memiliki kebahan yang luar biasa dalam menjalankan kerasulannya. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa sifat-sifat yang bisa diteladani dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siddiq, ya, siddiq.
Siddiq, seorang nabi dan rasul akan selalu berkata benar, ya, di mana dan kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mereka tidak akan berdusta atau kadzib. Kemudian apa yang disampaikan tidak akan pernah dibuat-buat di atas kedustaan. Dan tetapi semua yang disampaikan itu berasal dari wahyu Allah. Nah, hal ini dapat diketahui di dalam Al-Quran, ya. Wa ma yuntiku anil hawa illa wahyu yuha ilai. Jadi ucapannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ini bisa kita baca di surah An-Najm, ya, di ayat 4 sampai 5. Yang kedua, nabi itu memiliki sifat amanah. Jadi seorang nabi dan rasul memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya, ya, jujur, tidak mungkin khianat. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu dari kecil, ya, dia sudah diberi gelar Al-Amin, ya, orang yang terpercaya. Jadi para nabi dan rasul mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu Allah, dan mereka tidak akan pernah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, Anda bisa baca di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-A'raf ayat 68, ya. Artinya, aku menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Jadi yang sekalian itulah patut dijadikan sebagai contoh, ya, yaitu amanah, jangan khianat. Sifat selanjutnya Anda sekalian adalah tabligh, ya. Salah satu sifat dari seorang nabi dan rasul adalah tabligh. Artinya mereka senantiasa konsekuen menyampaikan kebenaran wahyu kepada umatnya. Tidak mungkin mereka menyembunyikan kebenaran yang diterima dari Allah atau kitman, ya, kitman. Meskipun mereka harus menghadapi risiko yang besar. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita, ya, balighu anni walau kana ayat. Jadi sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat. Jadi sifat tabligh ini harus kita sifati, harus selalu menyampaikan, ya, kebenaran wahyu Allah kepada umat, kepada manusia. Bahkan Rasulullah memerintahkan kulil haqqu walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu sekalipun pahit akibatnya. Nah, inilah memang resiko yang sering didapat, ya, diperoleh bagi orang-orang yang konsekuen di dalam menyampaikan kebenaran. Ya, mereka akan menghadapi, ya, segala macam rintangan, ya, dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menghadapi, ya, resiko itu sekalipun itu resikonya besar. Kemudian Anda sekalian bersifat fatana. Semua rasul-rasul adalah manusia-manusia yang cerdas, ya. Jadi fatana itu artinya cerdas. Tidak ada rasul yang diutus oleh Allah ongol-ongol, ya. Semua rasul yang diutus oleh Allah adalah manusia-manusia yang terpilih, ya, dia cerdas, ya, dan ini dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada di antara rasul itu bodoh atau idiot atau balada, ya. Jadi itu sifat utama. Lalu Anda sekalian, apa tugas para rasul? Yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah biasanya melalui Jibril alaihissalam. Tugas selanjutnya, rasul itu memberi tauladan, ya, memberi tauladan, contoh, ya, baik dalam kehidupan duniawi
yang biasa kita kenal dengan muamalah, maupun dalam kehidupan ibadah, ya, beribadah khas, ya, khusus seperti sholat, ya, kalau Nabi Muhammad, puasa, haji dan sebagainya. Beliau menjadi tauladan. Bahkan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Lalu selanjutnya tugas Rasul itu, anak sekalian, mengajarkan ilmu, ya. Jadi mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama, ya, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akhlak, akidah dan sebagainya. Nah, tentu ya ilmu keduniaan, ya, seperti yang kita alami sekarang ini, bagaimana bertani, bagaimana berdagang, ya, bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara membajak sawah, tentu bukan itu yang diajarkan. Kebanyakan persoalan dunia seperti itu dikembalikan kepada manusia. Makanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Nah, di situ. Malah ada hadis yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia, tentang persoalan, ya, ilmu dunia itu urusannya. Kemudian menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang dimaksud di sini ada akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia dan intelek. Nah, akhlak yang mulia di sini sekalian memang itu yang salah satu menjadi tugas utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Saya diutus Allah oleh, ya, kata Rasulullah itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi Rasulullah itu menegakkan keadilan sekalipun keluarganya, ya. Kan ada hadis yang menerangkan sekiranya Fatimah yang mencuri, maka saya akan potong tangannya. Inilah contoh, ya, bagi orang-orang yang diberi amanah dalam menegakkan keadilan di muka bumi ini, terutama para hakim, ya, para polisi, ya. Hendaknya dia adil, tidak boleh berat sebelah seperti yang terkadang kita alami sekarang di tanah air kita ini. Kalau kelompoknya, ya, itu terkadang bebas dari hukum, tapi kalau lawan politiknya, ya, itu segera diberi tindakan hukum. Lalu menyelamatkan manusia dari kegelapan, ya, yakhruduna minaz zulumat ilan nur, yang menyelamatkan manusia dari kegelapan, mengeluarkan manusia dari kejahiliaan, maksudnya dari kebodohan, menuju kepada cahaya kebenaran, yaitu syariat Islam. Kemudian mengajak, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi menolak menyembah kepada berhala-berhala. Ya. Sebaliknya mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah, ya. Ubudullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kemudian menghakimi, ya, memberi keputusan, ya, menghakimi, memberi keputusan yang adil di antara manusia ini. Kemudian mengajak kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Kemudian mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat Tuhan yang begitu banyak, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Dan nikmat Allah ini kalau kita baca Quran ada dua, ya, ada dua. Wasbagha alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinah. Jadi Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat zohir, yaitu nikmat materi, material, dan nikmat batin, ya, immaterial, non materi. Nah, kesemuanya itu diingatkan oleh Allah. Uzkuru nikmat Allah. Kemudian membebaskan manusia, terutama membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia, ya. Penghambaan terhadap sesama manusia dan penghambaan terhadap benda.
inilah hakikat ya kebebasan manusia, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan manusia, kemudian membebaskan manusia dari penyembahan atas manusia dan benda-benda yang lain. Apa hikmahnya Nanda sekalian kita beriman kepada Rasul? Ya, tentu pertama kita mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, ya, sehingga diutus beberapa nabi dan rasul untuk membimbingnya dan memberi petunjuk untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Coba kalau tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ya akan saling memakan, ya. Yang kuat yang memakan yang lemah, ya. Begitu terjadi namanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa, dialah yang menang. Tapi dengan diutusnya Rasulullah SAW, ya, begitu pula nabi-nabi yang lain memberi petunjuk, ya, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitulah besarnya kasih sayang Allah kepada hamba. Yang kedua, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengutus nabi sebagai pembimbing keselamatan kita itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian tentu Anda sekalian, dengan beriman kepada Rasul melahirkan rasa cinta dan takzim kepada Rasul, karena mereka berhasil mengemban amanah dari Allah walaupun dihalau oleh beberapa tantangan dan rintangan, namun risalah tersebut tetap tersebar sampai saat ini. Saya kira Anda sekalian cukup dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan iman kepada hari akhir.